Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini, guru kita tercinta yaitu Gus Baha menyampaikan tentang anggap anak kamu itu sebagai penerus sujud. Simak dan tonton hingga selesai agar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta. Mari kita simak ngaji Gus Baha terbaru. Selamat menyaksikan. Ini kalau mulai saking penjelasan kias Ali itu analogi kias ya, analog terus tenggene ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias aulawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Sampai saya kira begini, jawab mau biasa mau. Bodoh pantas, pinter pantas jawab. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, kemarin kita goblok sih, berawal. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasa benar gara-gara hidup menjadi tidak. Tapi goblok itu sebab tahu apa sebab tidak tahu. Bos gak polling kamu boy. Ayo 02 sekber sebab tahu. Ini yang itu boleh. Tahu ya? Hidup itu menjadi tahu menjadi tahu. Well, 01 juga. Tahu. Menjadi tahu. Nah, kan tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya, terus kowe. Enggak tahu. Berarti menang 0. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syarat dadi wali. Dadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Nek bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Enggak, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok bangunan ayu-ayu, delok gemerlap dunia politik, delok hal-hal yang nggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Allah itu Al-Mudabbir Singapura. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang menyelamatkan Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya oleh pangeran. Itu biasa lah ya. Oh, bisa nonton. Maya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap bisa menentukan. Itu rumah tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Suruh kok nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, lena isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, wala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu lagi kehidupan dunia. Ibaratnya Allah meninggirim dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abai. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang Allah itu lebih penting. Ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dukoh dengan dukoh marah besar. Allah menghentikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang di. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu, orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 bulan. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gitu, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, rezeki lah apa?
Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menfonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini gitu fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Dari cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun wa idza matu inta. Mungkin ada yang apa tapi ra paham. Jadi tak terang. Anna sunyamun wa idza matu inta. Manusia kabeh sak donya kudu nek mati lagi. Han. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kayak zaman itu dintakno kowe ngomong Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Mbok entek. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak pun. Wong ora mangan mati, ora duwe gaji sumpek, pensiun sumpek. Hal-hal. Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimat Tuhan, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia di sini. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Tapi yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tak usah mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah pas ilmu mau terlambat itu Allah duka kalah apa alhaqumut hatta zurtumut Allah sauta ta'lam cuma kalah terus kalah la ta'lamuna ilmal yakin la tarawun najahim. Pas kowe ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan apa pas roh pas wayang bener rokok kau kecil ya kita wayang bener rokok roh wis terlambat. Makanya tak waris saiki bener roh pas wayang bener rokok bener roh terlambat pas roh payung. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begitu. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka ghito akafa basarukal yauma. Jadi kata Allah komentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna anka ghito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau nggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu, itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu fokus untuk cawe itu, gak lewat ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti ra roh hae Allah Subhanahu wa taala. Sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan hidup. Makanya saya itu orang yang paling fanatik. Itu Allah sebut jenengan sing wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari an-sawa isabi, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu inta. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini, lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak. Mereka karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab.
Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jam. Berarti minum kopi tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tahu delok dulu. Nabi. Saya ini tak latih kita di wali, tapi bukan di mana. Pulau itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, banyak. Kalau delok susu ramah nih, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggo ini Nabi bukan pas pulang bawa unta-unta ini. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu di lori pengiran. La tamuddan ainaika ila ma matta'na bihi azwajan min zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak mungkin misalnya dulu Pak Alpat pejabat orang sing buka, enak aja, nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enaknya jadi wong ibu numpak Alpat orang sing buka. Tapi kan tetap kering. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alpat misalnya non sewu misalnya numpak Alpat tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alpat lali akhirat, gue yang ngangen-ngangen kepengen seperti itu, maka poinnya sama. Kalau pun rokok bar. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Gue gak pernah enak itu wong ibu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk. Terus gue ditakoki ning akhirat. Gue tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ada. Tapi dia tahu angen-angen mewah sate. Yes, ono kira-kira gitu. Jadi gue latara undal. Pas gue roh ilmu yakin, pas wae mlebu. Jadi mulane kita ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih lihat dunia itu juga suka. Misalnya di konco, jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Betul nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut, saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena tidak ada artinya. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, jika saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, jika saya harus hormat. Lihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalanan barang itu sudah mukmin plus. Jadi rasa dikit terus pinter gue jalanan bujul bisa gaya. Bujul lu rano mana nih? Oh anu keangger wong iso maca kitab kok. Just. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang pikir. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam, dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam gak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dendam. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu' Al-Majusi, Gulamul Mughirah, dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini, sama siapa teksnya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajada laka sajdah. Yuhajuni ya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk. Nah, artinya Umar sangat hormatnya pada sujud, dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe, itu kira-kira ramani maksud anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah, sing mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak, rawonge musala sujud, ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah, PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'susai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti ben nak sujud ku kuat. Dia menungso nak ramangan ra kuat. Nak kuat dia tenan ku yo ben liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas sa'ibunas terus ar-raqibunas yang rukuk.
Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu. Coba misalnya kena akhirat terus video disetel, pas kongkoi ini perapatan. Bariku ngelamun disetel, jadi pegawai negeri. Ngayal gajinya sakmene, engko sakmene ku wae. Kan direkam kabeh. Oh, ora isi di sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing nupane Alfa sekretaris saya. Iku mbok neng tekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idola anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya gak tahu bayang no ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau sholawat, aku pakai orang tahu pengen barep ya. Yes. Itu direkam. Makanya dari Habib sing alim-alim ini, almarhum aman ahabbaha targhib wa targhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalek itu kan China itu nah. Harus pokok seneng Nabi swarga. Dari Habib sing alim nak ngritik, masalahnya dhewe mu almarhum aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi sak umure seneng ngomong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue oleh sana muni seneng Kanjeng. Nah, jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, kalau misalnya gambarnya pasang di kamar, partai, wong dewasa. Terus gue nyumbang masjid, ngon saya mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi bedak sholat. Warung itu dipoling mbak malaikat. Disuruh kayak dipoling orang roh pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, kalau pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nah, gue pemenangan. Sudah. Diundang kaya ala sholat melakukan teknik komat. Tapi nak diundang acara kampanye toko ngarep durung jam. Baru sekian dipoling, terus kadar cintamu ke siapa? Dari sekian indikator misalnya cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih senang ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Ya ada jaminan saya aman misalnya. Itu nggak hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kau ditusuk, wis kadung tuh, wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali, memang sama mergo ibadah akhir. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sebenarnya. Apa tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara itu. Tapi kan niru kopi pastel ya, artinya orang apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda kan? Jadi, resepnya begini, saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Dia tahu kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak kaya yakmun itu Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Ya, bayang no jadi. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Ruhen, toko buka. Siap. Tapi besok yang ngono lagi, terus jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu. Kira-kira kedarane karyawan itu goblok apa sopan. Kira-kira enggak jawab deh. Goblok kritik terus kowe. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nak Allah yang ngono wayahe manggil. Jadi yang kerja malu wis ngono. Dadi nak Allah ayat ala salam pun mesti. Ayat ala salam pun penting mriki. Ini sudah jadi wali. Oh, itu saya buat tiru tapi kawin, enggak masalah. Tapi ini kan resep, no? Lu mang kalau enggak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 buka. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah tiru terus menjadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan tani mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali Pak jalur liya aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning toko ya mari. Karena ono jalur, pikir lu ya mari wali gitu. Tapi kan loro, pikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, dia bojo judes yo. Wali masyhur. Ono wali baru kayak di bojo. Jadi ya jalur dadi wali. Gua lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nanti di akhirat jadi. Dari anak jate wae kan. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak ini tetep meroro. Waktu di bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Terus bahaya di bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Biasa ulang lagi ya. Latih meskipun dari kecil lah. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan sami. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya.
Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenang kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja, kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah anak-anak tua pensiun. Kapitalistik PKI lah kirani yang Cina yang ngomong fasek-fasek ning dalan, ngono kuwi nggawa jalalan kalau itu. Jadi dulu itu kalau para nabi itu mau paham di miladun kawali ya itu wa iritu min ali ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Jika ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Quran wa min ahli sunnah apa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tawari wis seneng dhisik. Paham dadi ora usah nutur Gus Bar apa. Ora usah tarani ra apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawan. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud ya. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju jadi tidak sujud tidak harus aku jadi uang khusus sing goblok sujud terus tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya itu sadar sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan Nabi itu pernah punya anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin setelah sekian 2 hari minta apa kamu? Jalur ada gak tanggung-tanggung as'aluka murafaqataka fil jannah saya minta jadi temanmu di surga Nabi kaget tuh kok main diwarai wong? Boten ada sing mati kok Nabi diwarai wong? Enggak ada ya kenapa kamu minta itu? Kata tadi kalau saya minta dunia itu nanti zailah dunia itu pasti hilang, fani yang pasti hilang maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak. Kayak apa? Tapi pun mintanya fa inni ala nafsika bikasrotis. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ki jolakno kiai perkara satu nafsu kowe nak dadi kiai gede. Wah, kok ditolak Al-Badru. Wale naku pidato MC ne muni Saiful Fadilah wal Karomah kok sak ngene MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama kowe dari segi dunia. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek saya tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngebis anak gue biasa. Teng pasar gitu biasa, kalau marun teng pasar mangan gitu ya. Nah seneng kulo ben atas nama wong alim kan apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi keren, jadi kiai toko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa, tapi takut saya elek-elek iku kejolakno perkara dunia, show-nya itu apa? Jadi orang ini tak pikir toko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulang ngarep ngaji karmu. Sing rugi kowe aku tenang ae lah. Ben orang itu latihan ikhlas, kenapa? Latihan. Kalau kadang gitu protes deh yang dia. Terus jangan sekali-kali nak tidak tak derek terus ke umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu menaik buat dereng tua. Saya derek haji malah tuh topak menaik. Jalan raro derek biaya malah nggak lupa. Harusnya tahu tak menderek di kota, kan sepeda motor kan terlalu nenggone malah. Jalan itu malah terang. Mungkin jalan akhirat cara rodonya raro sembarang. Nek tak kowe wong iso urip. Jalan dunia ora dalan akhirat ora kok roy opo. Sering. Jadi kenapa saya enggak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang di kawal. Senang jadi sudet, wah keren, tolak marpe.
Bah, kau dikawal asra. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika Ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Isa apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puas. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah, jangan kira itu periode Medina. Apa itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa? Dia cantik sekali. Aku tahu dia turun ngarepin Nabi terlentang. Ini Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud, sikil itu tak ingkrep. Nah beliau ngadeg tak lonjor meneh. Jadi Aisyah ini, wa ana muqtaridotun benayati turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwi, dia tetap sholat. Tapi itu bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat. Bojo elek amin junub meneh. Supaya ora kena go contoh. Kasus itu wong kasus. Jadi bojo ayu prawan turu karep pusing sholat ora wis misale. Pomone wong jegoten wae ta mbok. Mustofa orang nyek jegoten liyane. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok. Misale dosa tak hitung mau ki sore. Aku nang nyek dosa sitok, mulang ganjaran itu. Aja susuk. Sarplet ngerong dagang itu. Coba nih, iku ada nih ra ikhlas. Ora ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang bahwa kita tidak boleh mengenal kehidupan di menjadi bodoh kan. Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggiran. Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu saja. Karena iman sarannya harus tahu. Pak Alam itu tak tahu. Pak Alam anak budaya. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Ben, telur ini sudah titik, cara gue mungkin tahu. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin, itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buding, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Tidak kan, tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Saya kira orang. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrohnya pangeran ubi. Lah kamu minta apa? Kata Nabi Soleh. Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Dia tenang terus unta keluar dari batu. Terus kamu megawo. Wah, kok ikut tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kaya ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak kamu kena hijab. Cuma niku ono bedane. Cara nabi-nabi ora ro bedane. Aku lo termasuk waras satu kang biaya ora bedane, Bro. Waras otak kulo niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah, wali swasta lah. Pokoke sudah semua. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Itu sok beda no. Kalau telur menjadi ayam mungkin, sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam dan kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan dan kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi dengan enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ke Jabir, karena Jabir sona atau amat, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir mati-mati sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu tidak tuh, kita makan. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali. Ya, pakai Nabi matur atau pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan?
Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolak-balik mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urap kita? Enggak kan? Jadi Nabi pun harus beda nih, justru itu jadi Nabi. Karena dia nggak pernah terjebak, Nabi nggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalun. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi ditono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa manuk terbang, wis suwe manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku teke wis emper. Lha bukti kudrohe kowe ora iso gawe ya. Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi daranimu. Manane mungkin dekne sing menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebenarnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebenarnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Enggak ngenteni Nabi sallallahu. Lautan merah disebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa tuh? Sengki nado melek pilek, pilpres, melek dukung-mendukung itu memangnya dari apa tuh Pak? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini. Orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus sebuah dalalan wa'lam idul maknani. Itu ya lemah. Kemudian setelah jadi tanah, mati, orang engkar. Wah ini gak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa? Karena Allah. Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah pandang. Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Makanya kalau nurut hidup gitu. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Anna semun wa idza matu. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali, saya mencontohkan. Sampai tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampai taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang ingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhir. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun nggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim apa? Jarul. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, udah pulang saya jadi gusur. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, udah pulang lagi saya. Sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giaban. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasulullah itu takdir uji agung. Nah kalau kamu sudah gitu,
daftar udah di wali, mau KPU udah nyetujui mau kapan, saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan muhal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyeksa ini kekuasaannya. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pengiran ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan musyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Jika telur sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang kamu di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang mencipta. Susah ya apa sih ngakoni nek iku kudrohe Allah. Lah nek kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita selama itu pun dalam kudrohnya bisa bangkit. Makanya Allah menutup kadzalikan begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong gak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dulu kalau la in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya ada di ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik, ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai ke Kongo, sana masjid ini enak. Itu tidak imangan, tidak kecewa, tidak kecewa, muslim sujud. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus sujud. Terus gitu jadi orientasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rodi. Balillah faqtus wakum minas. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin lonte nganti dadi lonte yo kepengin copet nganti dadi copet yo kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener-bener apa wong go jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong go jalalan, wong fasik yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwih. Nak kowe seneng kumpul kebo kumpul itu akeh, fal firdu aksaru wiqan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali kudu satu kenikmatan sing mustarok. Mustarok benal upola wa benal wiril upola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi. Spesial, no? Spesial. Makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya, Amirul Mukminin. Alhamdulillah, alladzi ja'ala maniyati bi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Jadi pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ya, Pak. Kepen dadi wali yo ora ikhlas. Terus piye ora ono carane, ikhlas ora usah toro. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, nek kepen bisa dadi wali yo ora ikhlas. Pemenang dadi wali terkenal terus tuan akeh salam tempel akeh tambah ora ikhlas. Lan cara besul kali bapak kula ya. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya Bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Siapa Bapak? Jadi wali kepengin nggak disayang pengiran, tapi dadi koyo ora kepengin. Bapak sakit. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya Bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal kadang kan konversi orang tua ngasih dari Bapak. Lah nek dadi donya ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nek dadi wali mergo disayang pengiran kok kepengin. Tapi nek terusane mulya niku gak pengen.
Maksudnya nggak kepengen nggak boleh jadi orang. Aku yang manusia jadi kadang aku pengen wah iya itu. Dia mau tukar mobil di apa, visuali, kalau sing tipe-tipean seru semua. Kerennya aku hidup kok. Itu tobat. Serah keren lagi sampai ada. Maksudnya kalau ini saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengen jadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Nah, saya yang nggak suka. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya pasti generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak Pulau Kabeh terus gak keren. Terus akhirnya ono wong kepengen jadi ulama. Berkode jadi ulama cuma kancane rutin. Kancane rutin. Untuk apa? Kayak itu terus ono generasi ulama gitu salah ono pangeran. Karena sing mulya ge monggo, sing koyo kula ge monggo. Biasa mawon mboten dunya. Ora oleh sing kowe monggo dadi wali ora jelas, alamatnya ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas udah ikhlas. Nggih, ora jelas napa? Jadi kula suwun ya. Pokoknya kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak sampai sini. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-gumut. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai bawa mate sama ini terjemahan bebas ini. Pengiran Nabi Adi sama halus sampai kue tekoni kuburan. Allah saudara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti lah karabun nau, pas waya merbu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngertikan ilamu annamal hayatid dunya lah itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas lah karabun nau, pas ngerti, pas waya itu yang kita ada. Buat terus. Wama yastawilan ora podo pala boroni apa segoro. Manane dua mata air atau dua kelompok air, dua bahkan ora kudu segoro pokoknya dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bah. Hada utawi iki adbun. Itu banget napa? Adbun itu banget tawari. Nah, cara mikir napa? Tawari. Furatun kang banget manis atau banget enak. Jadi itu banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya. Jadi pengarang nak darani ya memang agak apa? Manis. Saya ikut terengkang blender apa sarubu ngombe iki lama. Surubu. Juga ya enak blender. Tapi wae tapi jenis air sing liya iku mikonikus asin jatuh banget asin. Jadi itu malu fatut mulu kalbu banget apa? Asin. Juga rawe enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia. Ono sing cara berpikir tuh enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bolat no. Bolat. Ngomong wis profesor wis doktor wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting. Uang penting anggar wong kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo ngerti nak dhuwit iku. Profesor iki ngomong, "Iku penting Pak Dubar, tak profesor tak rodol." Aneh-aneh. Lu terlalu itu cuman. Cuman wis dhuwit iku penting brono. Ya sawahe. Ngono malu tambah mboten penting banget sampe tahu. Maksudnya ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit penting. Biasa terus apa ngomong. Wis ora akhir wong. Sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting di dunia wal akhirah. Ngomong sesuatu sing manfaat itu di dunia wal akhirah. Ya misalnya wong sujud, taat, ngakoni kebaikan. Nanti gua pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu arti wujudnya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang. Masuk ke sana tambah ini ya, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa itu. Kalau saya ditanya boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh aja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong gak usah kiai malah ngomong biar maju kamu maju menguasai itu sih ngomong ke menteri kiai rasa ngomong apa. Nah kadang kiai malah ngomong kok jadi menteri rasa jadi kiai mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kok jadi menteri keuangan harus jadi nabi ulama itu harus satu ambil nabi nak gelar dunia ngono al bilad dua wal ibad saya nama asok takhiran pak dia contohnya negara kabeh pangeran kabeh bumi pangeran kowe ning dhewe anggere iso lakoni apik ya lakon itu nah ulama harus satu
Ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di rumah supaya punya komunitas internasional. Itu sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong. Ngomong ngono tak ya agak jadi kiai berarti mana anak. Jadi kiai ben ngomong ala-ala. Ya. Jadi tidak masalah tuh. Apa al-bilad dulu kalibat batu wae nama asop takhiran faat. Kabeh bumi wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah Pak Akim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non-muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan? Wah, ya ceknya itu dibunuh ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Ceknya Uzbek menjadi negara apa? Makanya saya pesan, didik anak itu pakai sibghah, pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini, anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang karena dilatih dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi. Jamin buat ajari materi, ibu wes rodi, materi itu orang sabuk warah, ibu cah rodi, nah HP ibu penting, sepeda motor, malah bapak isi ngajari, waduh materi. Terus tak diajari ya rodi, kemudian turunan gambar, mungkin ya wes kan, gak terima orang alim ya. Wa min kunten dan sange saben-saben suci min rumah saking mak ini kok bakrene tak perlu namakan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang wal telah mutori sama keluar. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeling anak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Atas tasrifuna lan ngetokno sira kabeh minal mulki saking sing asin. Wakil lan didhawuhi min rumah saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adil furat lam minal milhi. Allah ngetokno khilatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing perhiasan. Ya ta'al khida wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki nggak boleh pakai apa? Ini nganggo hakik marjan, kayak dukun. Bawa digede gini ya, beda kayak. Ya gue rapo. Namun orang yang percaya itu dukun sih seru. Wataro lan ningali sira tufsiru tegese ningali sira al-fulka ing prawa isufuna tegese prawa fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min masangin pakro ini. Kowe ningali prawu mawal sira khali iso sing membelah lautan. Tamkurul mak, bisa iso membelah apa sufun alma ing banyu. Asyukuhu tegese membelah apa sufun hu ing mak bijariya. Kelawan melakukan sufun fi ing dalem mak mubilatan khali menghadap, wa mudbiratan khali membelakang. Diri kan kelan angin wakidaten. Saking kudroy apa. Masih saya pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tambah oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa? Kalau mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing. Ini tak tahu supaya golek sira kabeh, tak tutup sing golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah, kowe golek misalnya di tijarati lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menawa sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon. Juli jung lebono sapa wa ta'ala itu sing lebono sapa wa la ibu dinaring galri. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faisi itu mongko tambah apa nak. Wa yulicu lan lebono sapa wa ta'ala anahara ing rino itu sing lebono sapa wa ing nahar kita ing dalem bengi. Faisi itu mongko tambah apa. Pasakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asyamsa ismi wal qamara lan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi ana gerhana, itu saking takutnya itu sholat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah? Karena matahari ini bisa diatur enggak sesuai rutinnya. Aku kan enggak saking kesuwaine ndablek. Agar seringnya ngeresuk apa wetan. Engko sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur. Kalau sore barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Oh hidup tuh baik-baik. Jajane bumi ya tenang ae kok baik. Ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe men turu wae. Ketika itu mabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi harusnya ada ketakutan. Lane Allah sering gojlok kawulane kabeh amin tu mantis
sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tam. Kok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer. Iki kuwi faksi. Dadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlindungi faksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayang nang mati ayu, bayang nang garasine ning kene ruang tamu. Otak wis ngono. Angkat bumi buatan kowe ora tau pikir. Tapi Allah milihno, kowe apa ngrasa aman ning dunya iki? Ayakhsifa bikumul bumi tenggelam apa idza hiya tamur ngalami itu. Tapi kowe makom orang, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi urip enak dadi. Nah itu. So juga asanda sinar dari ngantor. Kowe enak. Wong ra roh kowe. Aku ya seneng wong ra roh iso dadi kok enak urip. Sing ayo semua. Wae politik satu pengaruh kok ben go. Dan mati ban, berarti sing bener. Jadi pun rokok. Tak enak. Wala alakum das kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa kedasinan lha telak penting apa? Tapi ning ndi golek syukur. Tapi ya lucu dosen takoki ning ngono ya lucu. Jadi sok suci. Terus piye? Golek duwe. Rene apa dadi profesor bab golek duwe. Ya wong-wong ora profesor ya golek. Dadi kan kok. Sing bener jawab iki. Ya rasa jawab. Kok tadi goblok. Piye kira iki? Masa gak biasa wae. Betoke ora ono fine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskur. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan sedari gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwi. Nah sing gawe ra kuwi bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tuman sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami ini kuwi. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja kata Allah. Ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir, kan ngombe gregekan rokok. Bari untuk maklaran politik, sulit ngono. Jago menang syukuran orang ngomong. Jari malaikat ya Allah. From Allah itu kapan tuh? Tapi Allah Rahman Rahim itu kok dhuwur kok. Bungkus profnya. Supaya ada dulu, supaya latihan yang pengiran. Syukur wajib krono pengiran kita. Puasa khorolan ngatur sapa wa taala samso ing srengenge wal qamar lan bulan. Kulun desa bersama siji masangi sama lan qamar. Iku ya jeri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun atau ing dalam galaksine kulun atau ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krono mongso musaman kang wis ditentok. Misale yaumil kiamah dikisi dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim mimba. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum tas. Dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumah kowe kabeh. Lahu kang iku tetep Gusti Allah al-mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepahan. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak bunat sing nimbah sira kabeh ning tulisan jenenge Allah wiri jenenge Allah. Wa hum tawi liyane Allah iku alas nang misale kira kira iku mayam dipuna ora iso miliki sapa kabeh mungkin miren saking sak sithike kulite kurma. Elafa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia iku ora namane lubute apa? Iku lubute sawi, kira ora manane lubute sawi kemanane apa? Biji sawi kok cilik apa? Aku cuma anan partikel nuklir kalau gaul kiai bukan gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sebenarnya apa? Inta tulamun ngajak sira guming asnam la yasma'u akum. Brolo-brolo bujalu itu mau ya aku. Walau sami umpama krungu fardan ing dalam parilane utawa pengandian ya Mas Tajabul. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema aja hukum tegese ora nyembah dadi brolo bung sira.
Wa yaumil kiamat yang dina kiamat guru nang ngakhiri sira kabeh syirik lan sirik-sirik sira kabeh isrok itu. Tegese kelawan sirik sira kabeh ya ing para ulama Allah. Ya tabaru nanti lebaran sapa akeh mingkum saing sira kabeh. Ya tabaru nanti lebaran sapa asnam utawa wong-wong sing dianggap asnam. Mingkum saing sira kabeh wa min ibadah lan saing lan nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbu kalan ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala. Zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira fi ahwali daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya apa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarakan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah selesai ngaji kita kali ini. Semoga ngaji hari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di ngaji Kusbaha terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.